Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, saudara-saudara seimanku, hari ini saya merasa senang sekali aku bal-bali si Zuma sampai nengel. Aduh. Nangis bombay lah dia tidak bisa tidur malam ini. Aku percaya dia nggak bisa tidur malam ini ya. Dan dia pasti ingin membuat refund lah ya atau balas dendam mungkin besok atau kapan ya. Halo. Berarti taktik dan strateginya berhasil bagus. Saya tadi bilang sama Ibu Uti yang menjelaskan tentang Alkitab ya. Makanya pembukaan aku nggak mau bicara. Ngapain bicara ya? Orang Bu Uti aja menyampaikan udah cukup kok ya. Dan ya hari ini, malam ini kita menyaksikan. Tadi jangan lupa ditonton ya debat tadi ya bagaimana Zulkifli Kubal Bali sampai nengel ya. Aku tunggu-tunggu kawan ya. Ku pancing dia masuk jerakan Batman. Ku bilang, apakah semua yang terlahir? Aku nggak bilang anak-anak loh. Anak ku bilang ya, nggak ku bilang anak manusia, anak jin, anak apa penting anak. Apakah sesuatu yang terlahir itu tidak berdosa? Oh iya, itu fitrahnya gini-gini. Maka begitu masuk ke anak iblis terkejut dia kan. Kemudian kawan dia mengatakan Ibu Uti mengangkat tentang poligami. Dia mau membohongi kita kawan, nggak bisa kawannya. Bahwa surah Al-Ahzab itu kawan, ayat 50 itu mengenai siapa saja yang bisa dinikahi kawannya. Bukan jumlah, itu nggak menyangkut jumlah ya. Kalau menyangkut jumlah itu hanya Anissa yang apa itu ya, ayat 3 itu kawannya. Kemudian si Kipli terakhir mengatakan apa ya? Anissa 23 ya. Katanya kan ini. Itu Anissa 23 itulah yang diapakan menjadi Anissa 50 Al-Ahzab 50 kawan. Jadi udah terjawab ya. Ini Anissa 23. Diharamkan atas kamu menikahi ibumu, anakmu yang perempuan, saudaramu yang perempuan, saudara ayahmu yang perempuan. Ini yang dibilang kekhususan. Kalau manusia tidak bisa melakukan ini kawan, Anissa 23. Tetapi Nabi yang tadi Anissa 23 artinya ini jawaban atau antitesis daripada Anissa 23 yakni Al-Ahzab 50. Ini kekhususan untuk Nabi. Ini kawannya. Ini. Terbalik. Wahai Nabi, sungguh kami menghalalkan bagimu istri yang telah engkau berikan kemas kawinnya. Hamba sahaya yang kau miliki termasuk yang dalam perperangan. Yang kedua Allah untuk muda dan anak-anak perempuan dari saudara lagi. Ini kan sudah sama ini kawannya. Ya kawan-kawannya. Dan aku tadi ketawa sebenarnya kawan melihat ulasan-ulasan dia. Dia berusaha memancing emosiku. Aku gak terpancing dibilangnya gak punya ilmu. Yang gak punya ilmu itu dia kawan, bukan aku. Makanya ketawa-ketawa aja ketika dia mau bohong-bohong. Gak bisa bohong kawan. Kalau sama sang debater kawan, tidak bisa kalian bohong. Sudah dikunci itu kawan ya. Jadi setengah mati tadi dia. Ketika aku katakan juga jin. Ada jin kafir, ada jin Islam. Dia pun terkejut. Terkejut, terheran-heran. Ya, bahwa sangat mungkin anak-anak iblis itu masuk surga kawan. Dia golongan jin. Maka yang berlaku hukum tentang perjinan ya. Bukan tentang yang lain ya. Kemudian dia, saya katakan juga ada tadi ya, kenapa kalau dari dalam diri seorang manusia atau ada keluar suara dari manusia mengaku dia adalah Tuhan, kalian nggak terima. Sementara kalau ada pohon keluar dari situ suara dia mengatakan dia adalah Tuhan, kalian terima, aku bilang terakhir ya. Itu pun membuat dia stres. Kemudian kalian tontonlah. Asik kawannya di mana Kubal Bali dia. Pokoknya malam ini aku senang kali. Kubal Bali kawan. Selama ini ku intip dia gak mau keluar ya. Begitu dia ajak Ibu Uti tadi kan. Pak ayo pak. Saya ini mau berdebat sama Zulkifli 2 lawan 2. Oke aku bilang. Pastikan dulu dia masuk. Wah akhirnya aku masuk kan. Diam-diam aja aku. Tiba-tiba dia masuk kan. Baru kita debat gini. Oke aku ikut aja apa kata orang itu kan. Kubal Bali sampai nengel kawan. Sampai nengel. Gak berfungsi khotbah-khotbahnya itu. Aku udah tahu cara menjinakkan dia kawan. Di akhir aku bilang udah kita 3 menit aja. Karena aku tahu kalau dibuat 10 menit khotbah nanti dia kawan ya.
Maka aku tunggu-tunggu tadi dia. Untung dia panjang kali membaca ayat kan langsung ulang. Selesai. Memang sudah habis ya kan. Jadi habislah dia pokoknya malam ini. Kawan-kawan itu sudah kubuat link. Siapa mau yang berdiskusi silakan. Bagi yang belum tonton kawan. Biar kalian lihat kualitas Kipli itu nggak ada nol. Nggak ada di nol. Andai kata aku menjawab dari Bible tadi ya habis juga dia. Tapi karena udah Bu yang menjawab dari Bible, biar aku dari Al-Qur'annya aku bilang. Wah, tidak adil Tuhan karena hadir dalam bentuk manusia laki-laki. Kena, kau buka dulu surah 6101 aku bilang kan. Di situ dikatakan apa? Allah itu tidak punya anak kalau tidak punya istri. Artinya laki-laki aku bilang. Kemudian aku bilang nungkar nangkir. Nungkar nangkir ini yang geli kawan. Baru orang bisu kan. Jadi nungkar nangkir. Orang yang sebelum Nabi Muhammad datang ditanya lah sama nungkar nangkir. Siapa Nabi Isa? Po, pergi sana. Tidak kenal kami gitu kan. Enggak, itu jawabnya harus Muhammad kawan. Kau siapa? Musa. Enggak ada itu. Pergi katanya. Siapa Nuh? Pergi katanya. Ya begitu juga orang bisu. Saya lah memang harus pahit juga bicara ya. Saya katakan kepada mereka, tidak ada 5 rukun Islam itu menuliskan 2 kalimat syahadat. Tidak ada. Atau mengucapkan dalam hati. Enggak ada. Kalau dalam hati berarti saya saat ini sudah Islam, saya bilang. Ya dalam hati saya bilang apa bisa? Enggak bisa kan. Menuliskan juga bisa? Enggak bisa. Itulah sebabnya saya bilang orang bisu itu ya enggak adil. Cuman tadi satu yang kurang saya jawab itu yang terakhir memang si PA ini selalu dikembangkan. Kalau closing statement jangan buat bahasa-bahasa baru, bahasan baru. Dia bilang Tuhan itu tidak bisa wujudnya begini-begini, tidak ada yang melihat adalah Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah kok. Mereka nggak tahu itu apa gimana ya. Jadi malam ini aku senang kali kawan ku bali dia, ku penuhi janjiku sama kalian kan. Ku bali sampai nggak berkutik lagi kawan, sampai nengel, sampai minta ampun. Halo ingin tahu selamat malam, oke hidupkan mikrofonnya ingin tahu, mainkan. Wah, cepat sekali dulu. Iya, Bang. Saya cepat saja, Bang. Saya Ya sih, kebetulan tapi nomor kali Bang, satu. mm-mm. Bang Rudi, tapi kali ini saya tuh sangat setuju dan bangga sekali sama Bang Zuma, Bang. Di mananya Ya coba? mana? Bangganya tuh, Bang, yang terakhir tuh, Bang. Ini kan topiknya tentang keadilan Tuhan, Bang. Ya Jadi saya bangga sekali, Bang, sama tumben kali ini Bang Zuma cerdas sekali, Bang. Pintar apa tuh? sekali. Yang terakhir tuh, Bang, yang Matius 20 tuh, Bang. Nah apa dia bilang? Ya tentang bagaimana Tuhan memberi upah itu, ya. Hmm. Cuma mempelintir bahwa Tuhan tidak adil, padahal itu sudah Tuhan adil. Tuhan sudah mengatakan bahwa upah sehari itu sekian. Jadi itu Hmm. orang mau datang, Tuhan datang tarik dia kerja di jam 5, di jam 3. Aturannya sudah sehari gitu. Ya, semua mempelintir Tuhan tidak adil. Ya, terakhir kali nih, Bang. Makanya saya pikir, wih, semua nih hebat sekali nih. Dia nutup dengan ayat yang menyatakan keadilan Tuhan. Tapi dipelintir terakhir, tapi saya dalam hati, ya ampun, tumben-tumben nih Zuma ini kasih apa, ayat pamungkas ini di Alkitab yang apa, menjedor otaknya yang sebenarnya minta maaf, ya nggak Hmm. nyampe Bang, gitu, Hmm. ya. Kenapa? Karena tadi itu, dia menyajikan ayat tentang ketidakadilan Tuhan, padahal ayat itu menyatakan keadilan Tuhan. Aduh, saya sangat Hmm. ini, maka makin teguhlah saya dalam Tuhan Yesus gitu, Bang. Ternyata betul Siap. Tuhan itu adil gitu, Bang, ya. Hmm. Lalu selanjutnya yang saya lucu setiap PA nih saya bingung, Bang. Setiap kalau berdebat selalu, ah, tidak menjawab pertanyaan, tidak menjawab pertanyaan. Saya bingung si PA nih. Namanya Jangan-jangan aja tuli, PA. Bang. Hmm. Oh iya, Atau jangan-jangan tuli, Bang. menutupi kegundahan hatinya kan gitu. Pura-pura dibilangnya nggak bisa padahal dia apa ya. Iya, Bang, makanya aku bingung. Jadi tadi kan Hmm. bahasanya sempat lebar karena saya dengarkan keadilan Tuhan dan saya senang sekali dengan Hmm. Bu Uti bahwa selalu posisi di keadilan Tuhan itu merupakan ketetapan. Jadi mereka Hmm. sebenarnya dan kalau kita perhatikan saya baru mulai paham, Bang. Selain Abang sering bilang mereka begori dan lain, ternyata mereka tidak pernah mengerti tentang ketetapan Tuhan, ketetapan Allah gitu loh. Itu Iya. loh, jadi kunci utama di sini lagi, bahwa selama ini mereka tidak pernah mengerti ketetapan Allah. Selain Abang Rudi sering mengatakan bahwa firman itu ya dan amin, kekal selamanya. Itu mereka tidak mengerti Hmm. itu sudah
Berapa kali Abang Hmm. udah sampaikan. Nah, ini soal ketetapan ini, mereka juga tidak paham, sayang sekali gitu, ya. Hmm. Lalu selanjutnya yang saya mau sampaikan bahwa, lawak-lawakan lah banyak lah Bang Rudi ya. Aduh saya ketawa sekali Bang Rudi ya soal minta maaf yang tadi yang tidak bisa bicara itu Bang. Terus Iya. nungkar-nangkir, aduh saya sampai gimana gitu. Ada lagi, bantu kan aja kepala kau biar gila, gue bilang biar masuk surga. Stres sekali dia gue lihat. Ngapain kau capek-capek melakukan perbuatan kan sulit, ku bilang kan. Betul Bang, Karena betul. pahala ini dihitung susah kali. Kau antuk kan langsung kepala kau gila, kau langsung ke surga, gue bilang kan. Dan Bang lucunya juga tadi sempat kan kalau menurut saya, Hmm. antara Pia atau Pak Suma mau mempelintir bahwa seakan-akan tidak ada jin baik gitu. Jadi seakan-akan jin Hmm. semua jahat. Padahal Hmm. dalam dalam ajaran mereka tuh bahkan kalau jangankan itu kita nonton di televisi lah. Nabinya pun ada, nabi dari golongan jin pun ada. Lah itu makanya. Jadi Hmm. televisi contoh Bang kalau kita nonton, kamu jin apa? Baik, ucapkan syahadat. Nah, Iya. ucapkanlah dia begitu pas orang Hmm. kerasukan. Itu loh Bang Zuma, jangan dipelintir-pelintir atau Bung PA gitu loh. Semakin cerdas lah. Dan satu lagi saya tidak suka dengan si Farhan gitu. Moderator kok larang-larang yang menjawab, itulah. Makanya Baru aku bilang ya jangan saya kau atur-atur, tidak ada urusan iya, kau, aku bilang saya kan. setuju Bang itu memang. Hmm. Lalu terakhir kali ini Bang ini yang terakhir. Kalau Hmm. Bang Farhan itu mau tantang Bang Rudi, kenapa harus di sini? Tiap hari kan bisa ketemu atau ini tiap hari Bang Iya. Rudi live tinggal bicara aja. Saya kadang bingung si Hmm. Farhan, si Henci Selebes, ke siapa tuh. Kalau di depan baru banyak bacot, tapi tidak pernah muncul di roomnya Bang Rudi. Itu aja sih Bang Rudi malam hari ini. Nanti yang lain Oke, tinggal terima nambah aja kasih dah. ingin tahu. Iya, sama-sama. Jadi kawan-kawan mereka ini mau kalau menurutku dikiranya aku bodoh sekali. Ya, makanya ketika dia tanya mengenai dosa waris. Loh, ketika si Adam setelah berbuat zalim, dia kan diusir dari sorga. Setelah diusir dari sorga baru dibilang di bumi engkau mati. Datang si Zuma. Dibilangnya itu jawabannya kan. Loh aku sudah menjawab itu kok. Aku bilang. Sekarang kenapa dia mati gitu. Kau tahu Zuma, aku bilang urutan-urutannya itu. Ya kan. Kecuali dikatakan sebelum pas penciptaan manusia. Segala yang berjiwa akan mati. Atau sebelum penciptaan manusia. Wah itu kan untuk turun ke bumi kan ya. Sudah tahu aku. Di Al-Azab. Sapi betina ya. Surah 2 lah pokoknya ayat 30 sampai 38. Ku bilang kan dia stres kawan. Jadi akhirnya nggak berani lagi dia membahas itu kan karena memang betul. Setelah dia menyentuh itu baru dia diusir ke bumi dan di bumi itu ada namanya kematian. Sebelumnya kan tidak ada kematian kawan. Di situ dia mulai terotak ya. Malam ini ibarat main catur, jalannya nggak bagus kawan. Biasanya dia khotbah itu sampai berbusa-busa mulutnya. Malam ini kubungkam. Gak bisa kau kasih kau pertanyaan yang sulit setengah mati dia menjawab. Ya. Kalau kami udah bagi tugas, Ibu Uti menjawab Alkitab. Lo kok nggak menjawab kan ya? Kok kau atur-atur? Kami sudah bagi tugas, kau bilang. Kan dua lawan dua kawan. Mau dia puas atau tidak puas dengan urusan Mbak Uti, jawaban Mbak Uti terserah. Yang penting memang tugasku menghajar kalian dari sudut Al-Qurannya. Kan itu kawan. Ya, dia mau kalau lawannya misalnya yang ece-ece, ya bisa dibohong-bohongi dia. Tapi aku mana bisa. Mana ada perintah kepada Nabi bebas jumlahnya, gue bilang. Tapi bebas menikahi siapa saja bisa. Karena ada di surah. Apa tadi gue bilang itu? An-Nisa itu. Itu jumlah. Terakhir dibilangnya An-Nisa 23. Itulah yang digenap, di antitesisnya kan. Atau itulah yang diungkapkan di Al-Baqarah 50, surat 33 Al-Azab itu 50. Siapapun bisa. Karena An-Nisa ayat 23 ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh kan. Kemudian kawan uh, dia lari ke Abraham, dia bilang Hagar itu bukan budak. Dan jelas-jelas di Bible mengambil budaknya. Mau dia apa pula kita ya kawan-kawan ya. Terus mengenai biologis, tak tahu malu kawan. Dia bilang nanti kepalanya DNA siapa, tangannya DNA siapa, kakinya DNA siapa. Goblok. Kalau sel telur sudah bertemu sel sperma itu jadi apa namanya dia bayi kecil itu ya, kalau zigot apa ya namanya itulah janin itu nggak bisa dibuahi lagi
Kan goblok, dikiranya kayak kita kayak kucing, ya kan? Kucing itu warnanya belang-belang dari bapaknya dari ini apa bisa anaknya 3, 4. Gak ngerti dia ngomong, kita disaksikan dunia loh, jangan jadi bodoh, gue bilang. Dan dia bilang, oh berarti poligami, mana ada di ajaran Kristennya, maka. Tapi dia nggak berani mengatakan, ajaran Kristen boleh poliandri, enggak. Kan kita bilang, 2 menjadi 1 loh, gue bilang kan. Oke, Donald. Halo Donald, selamat malam. Mana Pak Timothy tadi? Oh, di bawah. Tadi terpental. Silakan Oke, Donald, selamat malam. selamat malam Bang. Malam silakan. Jadi malam ini lawa-lawaan ya Bang ya. Karena saya baru tahu si Juma itu, saya memang tidak pernah nonton si YouTube-nya si Juma ya. Tapi malam ini saya tahu si Juma itu rupanya rata-rata bigoder Bang. Iya, begodes. Sama kayak, Dan sama kayak si lucunya, Melkisedek. ya, Nah, di lingkungan dia dianggap gurunda. Guru apa kayak gitu? Gurda, betul gurda dana yang betul cocok. kayak rupanya pola berpikirnya sama seperti si Melkisedek itu. Si apa itu? Ya, Si jangankan si Melkisedek, profesor, doktor, PhD pun sama pikirannya. Gak berkembang. Iya. Karena saya tahu tadi dari apa waktu dia kutip Nats Alkitab tadi di masalah Yesus menjadikan istri 100 kan, baru saya tahu loh kok jadi pola berpikirnya seperti ini, sama seperti Melkisedek rupanya. Dia menafsir ayat Alkitab itu secara serampangan dan tadi salut juga sama Ibu Uti, dia menjawab dengan sangat bagus ya, Ibu Uti. Dan Ibu Uti katakan bahwa bukan cuma istri, hartamu, saudaramu perempuan, saudaramu laki-laki, ibumu, ayahmu, dan lain sebagainya. Kan begitu. Jadi Ibu Uti tadi jawab bagus tentang itu. Kemudian, benar apa yang dikatakan yang pembicara tadi, yang baru tadi, bahwa mereka memang tidak mengerti ketetapan Allah, Bang. Yang mereka tahu itu suka-suka Nabi, Bang. Suka-suka Nabi, Bang. Jadi sudah apa namanya, sudah kan ada tadi ayatnya bahwa orang biasa tidak boleh menikahi istri dari ayahnya, tidak boleh menikahi istri dari ibunya, tetapi kan Nabi bisa, ya kan? Kan Nabi bisa melakukan itu. Nah, kemudian dari apa yang sering mereka katakan bahwa yang berjiwa mati, yang berjiwa akan mati, kan begitu. Saya juga sering tanya ke mereka, bagaimana dengan Elia dan Khidir? Mereka kan berjiwa, dan mereka sekarang sudah ada di surga. Apakah mereka akan mati? Dan sampai sekarang juga saya belum dapat jawaban dari mereka gitu, Bang. Jadi seperti Dan itu aja, Bang. lucunya, Sahabat, Bang. Iya, Bang. oke, dan lucunya nanti mereka di sorga kan berjiwa. Apa mati juga di sorga kan lawak. Makanya itu yang saya tanya. Oke. Jadi Siap. seperti itu aja, Bang. Selamat malam, Bang. Oke, terima kasih Donald. Selamat malam ya. Jadi kawan-kawan, kalau aku lihat tadi tuh nangis bombay dia kawan. Malam ini nggak bisa tidur dia tuh. Runtuh keangkuhannya sebagai gurunda. Gurunda kena bal-bal. Halo Pak Moti, selamat malam. Silakan Pak Moti. Shalom. Waduh, saya sayang ketinggalan. Saya udah buru-buru mau pulang, tapi ketinggalan ini. Tapi nggak apa-apa. Saya nangkap apa yang dibicarakan, saya yakin. Cuma gini mau sedikit komentar aja. Seperti gurunda ya. Jadi mereka tuh kita pikir-pikir sebenarnya nggak bagus ya kita menghina orang goblok gitu. Tapi itu goblok sekali loh. Seperti Slayer, coba. Dia bilang wafat itu tidur. Gimana ya? Dalam bahasa Indonesia itu banyak saya itu istilah itu ketawa-ketawa lah begini ketawa-ketawa, tapi mereka tuh seperti layak bilang di pede banget memang. Dia sangat percaya dengan kesalahan-kesalahan. Jadi ini dia merasa tuh ya dia tuh betul 2 tambah 2 7 selesai. Selain dari itu salah. Nah itu terjadi si Slayer, terus si siapa lagi tuh kemarin yang suka bilang budak awal bangsa, Banzai siapa? Banzi. Banzai. Banzai. Gimana? Sudah bisa paham? Ya dipahamkanlah sajalah, kita dipahamkan. Tapi sebenarnya saya tidak paham. Dia mau paham dia yang ada tuh hanya ingin menghujat, ingin ini aja, mencari ke apa
kesalahan orang. Coba kalau mereka jujur. Contoh, Bambang Dursena. Dia kan dulu kan dia Islam dulu. Tapi dia jujur dengan rendah hati, mau tahu ada apa nih Kristen kok begini. Saya mau tahu deh di muka kan. Terjaringlah dia. Jadilah dia murtad. Banyak saya kenal gitu, tapi orang-orang yang ini yang jujur, yang ingin berbuat baik. Gitu. Nah, terus juga ada satu namanya Abdul Hakim orang Aceh, dia guru agama di SMA. Dia juga begitu. Saya awalnya saya mau pesan apa? Saya nggak ada niat sama sekali mau menghina orang. Enggak, saya belajar, bukan untuk menghina, dia pelajari. Terjaringlah dia juga kembali. Tetapi kalau dengan memang tujuannya hanya ingin menghujat, ingin mencari kesalahan, itu seperti si Zuma, si Banjai, si Rion, segala macam, itu aja mereka. Hanya mencari-cari, padahal aduh luar biasa tolol kali. Wafat itu adalah tidur. Waduh, datang si Dini. Saya juga firman semua firman. Aduh, goblok luar biasa. Firman itu apa? Udah itu bertanya lagi. Tahu nggak sih firman? Firman itu kata-kata aja. Tahu kata-kata di mana di firman? Masa dia kata-kata sih? Tapi saya udah nebak tadi. Cuma saya ada dengar sepintas teman saya bercerita. Jadi dia seperti mendengar kalian tadi debat, dia langsung keluar. Perdebatannya begini. Saya kejar begitu sampai karena nggak ada wifi di tengah jalan kan, kuota saya habis. Begitu rumah ada wifi, ya pas habis sayang. Coba si Gurunda itu, karena Gurunda itu dulu dia tidak mau lagi. Saya nggak mau ketemu orang gila itu katanya. Bukan ketemu orang gila, karena dia memang tidak mampu. Gurunda segitu ya Gurunda ya, cuma segitu aja ya. Tapi teman saya itu kali ini dia betul habis. Dia nggak garang katanya tadi, suaranya nggak keras seperti biasa. Apa betul lah ya? Katanya tadi nggak begitu keras, betul gitu? Nggak begitu keras, dia nggak ribut lagi, nggak apa. Pantas sih, jadi dia memang keras. Kujinakkan dia, ku buat pertanyaan yang buat dia pusing. Sibuk menjawab itu aja dia lagi. Lama-lama live tau nggak? Lama-lama jadi pawangnya mereka nanti live. Keledai. Ada bapak, panggil tuh, ada pawang di mana? Itu tinggalnya di Duri, panggil pawang itu. Pak, ini tolong dijirakan Pak, ini ada guru gitu. Oke lah, sampai situ saya cuma tadi. Oke, terima kasih Pak Moti. Selamat malam ya. Jadi kawan-kawan ya, malam ini coba tonton ya. Kalian tontonlah bagaimana dia terlalu hati-hati menjawab. Karena kemarin itu dia bilang Adam ke neraka itu. Langsung dibilangnya, lihatlah kalian suruh aku berdebat sama orang licik ini. Nangis Bombay dia. Tadi malam hati-hati dia kawan. Tapi tetap juga dia terpleset. Ketika aku tanya, menurutmu semua yang lahir, semua yang dilahirkan, apakah suci atau fitrah? Oh iya katanya. Oke, bagaimana dengan anak iblis? Aku bilang, wah mana bisa. Iblis itu kan begini bogono, langsung lari ke Bibel. Menurut Bibel saja begini. Loh, kok lari ke Bibel? Kan gitu. Jadi aku bilang, di dalam Islam, hati-hati aku bilang. Jin, iblis itu golongan jin. Jin itu ada jin Islam, ada jin kafir. Ada ya, bahkan Nabi pun ada dari sana Rasul ya. Jadi lawak aja kawan ya. Kita lanjutkan lagi Pak Suto Wijoyo. Halo Pak Suto Wijoyo, selamat malam. Silakan Pak Suto. Selamat malam, berkat dalam lah ya. Malam Pak, silakan. Saya yang heran itu si Gurunda itu kalau jawab kok mesti pakai Bible. Itu saya yang heran. Tapi ya saya dengerin sudah volumenya sudah agak slow. Terus tadi malam itu si siapa? Quraisy, si Slayer itu. Ya, Slayer itu di tempatnya anak Batak juga sudah mulai halus. Oh ya. Ya, mulai agak halus. Jadi kayaknya begitu ada peristiwa Slayer membentangkan di roomnya WA FM, itu kan betul-betul polos tanpa di blur. Itu kan termasuk pelanggaran ini, apa itu? Apa polos tanpa di blur? Salibnya Yesus memang gambarnya tanpa pakai sehelai kain pun. Itu tanpa di blur sama dia. Oh, iya. Itu kan dari di WAFM itu kan ada 16 YouTube yang merilai. Itu kan bisa diblok sama YouTube itu.
Nah, itu diingatkan sama kelompok WAFM. Boleh ini begitu, langsung diblok. Nah, untung adminnya di WAFM itu ada orang 2, jadi langsung ngeblok. Jadi setelah itu kok orang pada agak volumenya diturunin semua. Ya mudah-mudahan lah bisa menjadi baik, dan dengan kejadiannya peristiwa Tritunggal yang di PPKN, terus 6 ayat yang di-quote oleh Kementerian Agama, itu bisa menjadikan sadar kepada mereka-mereka bahwa dia tanpa Bible tidak bisa berdiri tegak. Itu, jadi biar menyadarin lah bahwa yang menjadi junjungan selama ini dari gedebuk dari surga itu ternyata tanpa Bible tidak bisa jalan. Kalau ada pertanyaan, mesti jawabannya mengquote ke Bible. Tidak bisa menjawab sendiri itu yang dari surga itu. Nah, ngapain? Dari surga melalui malaikat Jibril tidak sakti itu gimana sama tulisan-tulisan para nabi aja kalah. Para rasul yang menulis aja kalah kan. Di mana letak kesahihannya? Menjawab pertanyaan itu baru pertanyaan dari lain, itu belum pertanyaan dari para rasul dulu kalau masih hidup bagaimana dia? Para rasul sama murid-murid Yesus. Bagaimana mau menjawabnya? Ini pertanyaannya setelah rasul dan para murid Yesus 2021 tahun aja mengquote dari Bible. Jadi mestinya harusnya pada banyak yang sadar bahwa yang gedebuk dari surga tanpa Bible tidak bisa jalan. Terima kasih. Berkat dalam lain. Siap, terima kasih Pak Sutowijoyo, berkat dalam, selamat malam. Jadi teringat juga aku kawan, kenapa si Han Bance juga sudah mulai gak ganas lagi ya, tapi sudah mulai lembut dia. Mereka ini sekarang sudah ada perubahan pola laku, tingkah laku kawan. Sejak apa aku nggak tahu ya, tapi kata Pak Sutowijoyo tadi ada dia munculkan seperti itu ya, saya nggak tahu ya. Dan apakah semenjak si Throne Slayer itu juga bilang apa itu ya, maaf ya, Mrs. P itu adalah Bapa di sorga atau apa, memang mereka tuh mulutnya susah ya kawan-kawannya, tapi apa boleh buat, itulah yang terjadi. Susu panas pakai es, silakan susu panas pakai es. Selamat malam Sang Debaters. Malam-malam silakan. Aduh, pengen kali lah aku tadi si Juma menjawab dari pertanyaan Bu Uti. Pengen kali aku dengarnya betul. Yang masalah ketetapan itu, masalah presiden. Aduh, pengen kali, cuman udah ku ikuti, nggak dijawab, ya udahlah. Ampun lah, cuman itu aja tadi mau aku bilang Sang Debaters. Pengen kali aku pengen. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih susu panas pakai es. Iya kawannya tadi dibilang ketetapan itu ya. Aku pun sudah mau tapi untung Bu Putih pintar. Jadi kalau presiden mengeluarkan hukum dilarang membunuh, terus presiden bisa membunuh, kan enggak kawannya. Jadi ya itulah. Oh jangan kau samakan, orang yang membuat contoh dia kok, si Kipli. Pokoknya malam ini nangis bombay lah si Kipli. Sampai terkewer-kewer ya, sampai nggak bisa bicara apa-apa lagi. Halo Ibu Galeri 99, silakan Bu. Halo Pak Rudi, wah hebat tuh. Ya. Saya suka tuh Pak, si Bu Uti kalau jawab langsung, lu jangan framing ya, lu bla bla bla, lu bagus itu. Saya kalau sama Bu Uti itu kalau jawab memang bagus, jadi nggak kayak berantem. Kalau maaf ya Bu Sufiatul itu kadang-kadang tidak terkontrol, nggak keluar ya kayak begodes dah, terus jawab nggak sesuai aturan gitu. Aduh, saya kadang-kadang malu. Kalau Bu Uti bagus. Jadi saya juga heran dia bilang itu Yesus kok cuma di Israel aja, bodoh banget ya, udah dibilang sebarkan seluruh dunia, itu kan udah jawaban.
Terus akhirnya masa cuman di Israel aja, kenapa Yesus nggak di nggak di Batak, nggak di Makassar ini, Tuhan nggak di Makassar. Terus selama ini gimana dia? Makanya kalau untung baru di ngomongnya ya Tuhannya dia cuma di Arab, kenapa nggak bahasanya cuma Ke bahasa barat Arab juga, aja kan? tidak ke Medan dia. Iya, aduh, jadi kan ini ya benar-benar bikudes bener ya. Jadi terus dia memframing selalu ngomongnya soal ada dapat istri 100. Ini Iya. Pak Rudi, coba lihat, selalu kalau di framing istri 100, nanti semua politis, semua orang-orang Muslim yang nanya ke Pak Bom pun juga kayak yang suka masuk itu orang si Anas Melkisedek. itu nggak iya. itu dia ngomongnya juga dapat istri 100. Si Anas juga ngomongnya istri 100. Jadi kayaknya seragam gitu loh. Setiap ini jadi pertanyaan itu hampir seragam semua. Kan karena bodohnya Betul, itu. betul. Ya, aduh, saya dia orang udah nggak pas ya, bagus lah tadi dibal-bali sampai nengel-nengel itu. Ya, itu aja bagus lah. Ya mana, Oke. tapi saya gini Pak Rudi, saya yakin doanya Pak Rudi yang menyerahkan ke iblis itu sudah bekerja. Dia sudah takut sebetulnya itu. Dia jadi dia mengerem, dia takut itu. Jadi dia akhirnya dia mengerem perkataannya itu, dia mungkin ya bekerjanya di situ. Itu aja Pak Rudi. Siap, terima kasih Bu Galeri 99. Iya, akhir-akhir ini pun aku heran melihat tingkah laku orang ini. Han Bance kawan, tak pernah itu bicara pelan-pelan. Tapi kemarin aku heran kok dia lembut ya. Begitu juga si Zulkifli. Biasanya kan langsung ribut. Tapi kayak tadi bisa dia mengendalikan dirinya. Bisa menguasai diri. Kok begitu ya aku bilang. Aku pun tidak ngerti ya. Kita lihat aja lah perkembangannya ke depannya. Halo Bilong, silakan Bilong. Selamat malam. Mikrofon, silakan. Bang, Horas. Horas, silakan. Bagus. Suara bagus ya. Bagus, silakan. Hari ini kayaknya senang banget dengar debat abang nih. Nah, cuman Bang bisa ini enggak ya? Bisa memaparkan ini enggak ya Matius 20 ya? Karena itu pembukaan penutupan si Juma tadi kan? Halo Bang. Iya, besok kita ulas itu, Beto. Sekarang kita Besok. hanya bicara itunya aja. Gitu. Ya tadi sebenarnya sih bagus langsung serangan ini ya. Cuman saya sih agak gimana ya, agak kecewa juga dengan jawaban Ibu Ukti ya. Ibu Ukti itu sepertinya nggak bisa menjawab menurut saya di Matius 19 ini ya, ayat 29. Nah itu kan dari tadi kan Juma kan ini dari bahasa Yunani gitu kan. Bahasa Inggris, KJP. Iya, kan dari teks asli Yunani terus di bahasa Inggris kan gitu kan. Bukan, bahasa Inggris diambilnya, bahasa aslinya mana begitu ku bilang. Kau kira bahasa kitab suci kami berasal dari bahasa Inggris? Ku bilang, baru diam dia. Dari tadi nggak melihat tuh istri itu dari mana? 100 kali lipat istri gitu kan. Dari bahasa Yunani ada. Bu Uti kan sudah mantap menjawab. Dia bilang Yesus mengatakan di surga itu tidak kawin-mawin. Jadi tidak ada urusannya dengan itu, kata Bu Uti. Bagus kok. Gak ada yang gak bagus itu. Cuman si Jumanya gak terima aja, ngeyel. Iya, ngeyel terus dibuat framing gitu kan. Nah cuman yang tadi sih banyak juga ya, kalau emang mau menyerang juga. Dan Quran mereka juga banyak, 3350, 3351. Terus Sudah aku bilang tadi 33, 50 sampai 55. Itu sudah. Gak ada yang terlewat, sudah lah, ada mantap itu. Yang genap itu Bang. Itu nggak usah, kita kan bicara keadilan. Bukan bicara Zainab. Kan judulnya keadilan, perhatikanlah. Jadi di situ Bu Uti menjelaskan kenapa tidak adil. Kenapa Nabi bisa nikahnya banyak, manusia biasa enggak. Jadi dia bilang, wah itu ada ayatnya, bisa nikah banyak. Nggak ada, aku bilang. Kamu keliru Zuma.
Kalau yang Al-Ahzab 350 itu 3350 itu bicara siapa saja yang bisa dinikahi, tapi tidak dibilang bebas sampai nggak terbatas, nggak ada itu, aku bilang. Ya. Cuman kalau J6 itu benar juga tuh. Jadi bisa kita ini, apakah Tuhan itu adil seorang ayah menginiin menantunya kan gitu kan? Itu kan ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu Dan ya. itu kan semua orang bisa. Kalau itu memang semua orang Islam bisa menikahi anak apanya, anak angkatnya, istri anak angkatnya salah dicerai bisa. Oh gitu ya. Ya iya, makanya orang itu ada kawanku, aku bilang kenapa kau nggak anak angkat? Di Islam itu anak angkat bukan anak kita, katanya tetap anak orang. Jadi kalau misalnya suka dinikahi bisa. Iya 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 iya. Setelah Iya. ya mudah-mudahan ada debat-debat lagi dengan Bu Ukti ya. Sebenarnya sih Ya. ini tadi dengarnya. Kalau minta videonya bisa nggak ya Bang? Kenapa? Minta videonya bisa nggak ya? Download aja ada itu, tapi besok baru bisa itu. Oh bisa ya? Bisa di-download Iya ya? bisa download langsung bisa itu. Siap Abangku. Siap. Oke, makasih Abang. Siap, terima kasih Bilong. Yuk sama-sama yuk. Kawan-kawan tadi Bu Uti sudah bagus menjawab ya. Memang ada aku mau jawab tapi karena aku udah WA dia, aku bilang Bu, Ibu bicara tentang Bible, aku tentang Quran. Biar waktu kita nggak terbuang. Kalau dua-duanya dipadu-padu nanti pertama lupa-lupa, hilang-hilang kan. Lucunya Bu Uti sudah selesai baru WA aku. Baru lihat Pak katanya. Tapi nggak apa-apa, tadi pun sudah mulai bagus kan waktu ditanya orang itu. Kau jangan ngatur-ngatur, aku bilang. Kami kan punya strategi. Ibu Uti menjawab ini, aku menjawab ini. Jadi hal yang biasa, aku bilang ya. Halo Bro Kokok, selamat malam. Silakan Bro Kokok. Bro Kokok, mikrofonnya itu masih mute, buka aja. Oke Le. Selamat malam Le. Malam, silakan. Ingin tahu sudah dibahasnya tadi apa yang mau aku bahas. Pak Timothy pun sudah dibahasnya apa yang mau aku bahas. Tapi aku bahas sedikit lah ya tentang masalah Batak Le. Siap, Batak. Le bilang kenapa nggak kita Batak? Beradu buntat nanti Le. Tulisan orangnya itu dengan tulisan kita kan bersama Le. Iya. Jadi beradu buntat Le. Jadi nggak bisa itu ke sana, makanya dia nggak berani ke sana Le. Kan gitu. Oh ya Le, ku tambahin sedikit Le. Le sang debater atau sang penakluk atau pawang? Sang debater. Cuman bisa menaklukkan keledai. Ganti profesi lah Le. Penakluk keledai gitu ya? Betul Le. Kalau orang di Thailand ku tengok Le, kalau pawang itu ada kayu-kayu bengkok atau macam cabang dipegang-pegangnya Le. Mungkin itulah jimatnya kan Le. Jadi Le, apa yang Le pegang? Makanya bisa jinak super keledai liar Le, seperti si Juma. Aku enggak tahu malam ini. Aku aja terkejut kok malam ini bisa dia tenang. Biasanya lompat sana lompat sini dia kan. Nah, itu dia Le. Kurasa batu dari surga kurasa Le pegang ya. batu kali. Iya, bukan batu dari surga Le yang Le pegang Le. Karena keledai yang super liar bisa jinak. Jadi bingung juga aku nengok Le. Berarti ada yang Le pegang Le ya, batu dari surga itu yang Le. Mus, ku pegang mus. Peganganku mus sama pena tadi ku pegang pena. Iya Le. Oh iya. Cuman itu Le. Le kan sudah bilang sama orang itu tentang orang itu Le. Sifat mereka kan adalah begoder akun. Cuman yang saya sesalkan cuman satunya sama Ibu Uti tadi. Bahasanya tinggi kali, ketetapan. Mana ngerti orang itu apa arti ketetapan Le. Jadi lebih bagus lah Ibu Uti tadi bilang hukum, aturan. Ketetapan mana tahu orang begoder Le. Udah Le, gitu aja lah. Makasih Le. Selamat malam. Oke, terima kasih, selamat malam Bro Kokok ya. Jadi kawan-kawan memang malam ini puas lah aku membal-bali si Kipli ya. Kalau dia tenang berdebat kawan, tidak akan bisa dia apa-apa ya. Dan ingat, jangan kasih peluang dia berkhotbah. Waktu nggak usah panjang-panjang kali. Kayak si MYM kan dikasihnya
panjang kali waktu berkhotbah dia terus dan satu lagi kalian harus memahami isi Quran mereka. Kalau kalian nggak memahami suka-suka dia aja bilang ini kita oh iya. Makanya aku tanya ayatnya berapa. Begitu dibuka dia ini tuh kan begitu kawan-kawannya. Jadi ya malam ini mereka memang nangis bombay lah. Halo Kipli kena Jina SD, silakan Kipli. Suaranya jelas Pak Rudi? Jelas, silakan. Oke, aduh. Hari ini senang banget ya Pak Rudi. Karena akhirnya ketemu juga sama si Kipli. Kena dia apa Jina gitu kena shocknya Pak Rudi kan. Udah lama kan diajak debat menghindar terus akhirnya ketemu. Nah, langsung Jina. Makanya tadi lucu lihat dia ngomong. Dengar dia ngomong, aduh gue bilang, aduh parah nih orang ini nih. Nggak seperti biasa kan Pak Rudi. Biasa kalau dikasih waktu udah langsung kayak orang gila gitu kena kesurupan. Iya. Tapi bagus sih Pak Rudi. Sama ini apa? Aku sih lebih ke ini moderator tadi kayak moderatornya kayak gimana ya? Mau belain mereka tapi jadi bingung sendiri kan. Lucunya yang pas mau closing statement kan akhirnya kan Buti bilang kan aneh ya, dia selalu kasih orang Kristen closing statement-nya terakhir. Jadi mereka kira kita ini yang penonton ini udah nggak tahu triknya mereka, padahal kita kan udah tahu. Mereka mau ceramah itu pasti di terakhir, mau framing di terakhir kan. Akhirnya si siapa? Ustadz siapa? Yusuf Pie kayak itu. Dia bilang ambil 2 menit tapi dia sudah 4 menit lebih. Akhirnya si Zuma 3 menit sisa dia nggak tahu bicara apa. Memang koplak gitu. Memang dijinak betul-betul tapi keren sih Pak Rudi, materinya tersampaikan dengan rapi bagus, Pak Rudi sama Buti duetnya bagus. Jadi memang harus kayak gitu Pak Rudi fokus ke pertanyaan Al-Qur'annya. Nah, si Buti ini fokus untuk menjawab dalam Alkitab. Jadi bagi waktunya pas, nggak ngerebutan. Artinya tidak double kan. Jawabannya tidak double gitu. Memang bagus sih. Masukan sih Pak Rudi, cari lagi ya jawaban-jawaban yang bikin mereka itu nggak tidur ya. Bila perlu nggak tidur sampai kiamat. Supaya mereka ya makin mau belajar. Oke, itu aja Pak Rudi. Balik terus, tidak boleh kasih waktu. Terima kasih Kipli kena Jina SD ya. Itu tadi kawan, sebelum debat kan aku udah tunggu apa judulnya. Kalau kami berdebat kan gitu kawan ya. Orang itu yang menentukan judul terus karena mereka udah mempersiapkan. Ya aku sebagai pendebat profesional. Apapun dibuat debat kulayani ya. Tiba-tiba dia bilang keadilan Tuhan. Oke, siapa takut. Maka ketika bicara aku belum punya bahan. Ku suruh Ibu Uti bicara Bu, Ibu pembukaan sampai habis. Sampai 6 menit. Apalah pembukaan ini begitu kan. Biar Ibu Uti bicara. Oke Bu, Pak kata Pak Uti. Pak Bu Uti kan baru kulihat-lihat gini. Oh ini lukus serang ya. Majukan dulu kuda langsung ini jalannya. Ya kan mengenai iblis sama nungkar nangkir. Nungkar nangkir itu tidak bisa dijawabnya kawan. Jadi kalau ada mereka bilang orang sebelum kedatangan Nabi masuk surga, mereka itu bohong. Karena orang itu sendiri yang bilang nanti di alam baka nungkar nangking bertanya, siapa nabimu? Apalah mau dijawab orang-orang itu kawan? Ya, dijawablah Nabi Isa. Bukan itu yang kutanya katanya. Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Khidir katanya. Aduh, sudahlah kawan. Halo Jin Gigi, selamat malam. Hidupkan mikrofon Jin Gigi, silakan. Jin Gigi. Selamat malam. Malam, silakan Jin. Silakan. Tumben nih malam-malam Bang Rudi tenaganya masih full. Kayaknya habis. Nah, ini sudah ngantuk, makanya cepat-cepat. Makanya langsung kututup apanya habis kembali balik si Jumas. Iya, Kipli. Oke Bang, mungkin terakhir ya aku sedikit ini aja memberi tanggapan yang pertama. Aku baru lihat materi Bang Rudi yang soal bayi iblis tadi itu kayaknya bagus Bang. Untuk menjadi pembelajaran kita juga buat mereka juga kan. Karena sebelumnya Bang Rudi sebenarnya belum pernah bahas soal ini. Soal biasanya tentang bayi lahir cacat atau segala macam tiba-tiba masuk
materi tentang bayi itu, dan mereka juga agak sedikit kebingungan tadi Bang menjawabnya kan. Kemudian sebelumnya mengenai hukum, di setiap hukum itu ada kasih juga, kasih ya Bang ya kalau nggak salah tadi ya. Jadi di mana ada hukum di situ juga ada kasih kan. Itu juga poin yang bagus Bang. Jadi ibaratnya kayak tadi mereka sempat nyinggung juga bahwa saya nggak tahu sih, nanti Bang Rudi bisa cross check kalau salah, bahwa katanya dari istri poligaminya si Daud baru turun ke si Maria ya Bang Rudi ya. Iya, Nah istri memang ketiga mungkin katanya. memang mungkin pada zaman dulu itu kan memang salah dan juga dihukum, dan karena ada kasih makanya memang diturunkanlah dari istri poligaminya si Daud, mungkin seperti itulah kalau yang bisa saya tangkap Bang. Terus apalagi ya, nah yang tadi memang pukulan telak saya rasa itu bahkan mungkin ibaratnya kita ngebahas bukan masalah Bible aja mereka sudah kena kan. Jadi memang telak sekali Bang ini yang tadi, bahkan dia mengeles kena lagi yang pertama tadi yang mengenai polyandry, bahwa kalau misalnya banyak suami itu nanti bagaimana kan. Terus Bang Rudi jawab, oh sekarang sudah ada teknologinya kan, dia kena bal-bali di situ. Terus dia ngeles lagi, nanti kepalanya bagaimana, hidungnya seperti apa kan. Nah itu semakin dijawab semakin telak lagi kan, bahwa memang ibaratnya mau berjuta-juta sel juga memang cuma satu yang akan membuahi sel telur toh. Ibaratnya dia kena mental. Guru sekelas Gurunda mereka juga nggak paham soal itu, apalagi ngebahas hal yang lain kan, yang persoalan dasar. Terus akhir-akhir terakhir pas closing juga bahkan sampai mungkin sudah lemas takut nanti dia jawab salah lagi, akhirnya sampai pun kepleset, ibaratnya tadi cuma tua ini satu wanita menikahi dua perempuan, sampai sudah mungkin gugupnya dia menjawab itu atau takut, sehingga pas closing statement pun agak kebelit lah, mungkin seperti itu Bang. Terus saya rasa ini mungkin terakhir Bang, kayaknya mengenai 100 istri itu agak sedikit dipaksakan. Mungkin mereka agak-agak berharap atau pengen, ibaratnya kalau memang, karena kan mereka cuma dibatasi 72, siapa tahu mereka berharap yang lebih banyak Bang, makanya di Alkitab ada 100, siapa tahu lebih enak di sana, mungkin kayak gitu Bang, yang tangkap. Jadi kayak terlalu memaksakan atau pengen karena di mereka cuma 72, ya mungkin seperti itu Bang. Itu aja mungkin Bang Rudi. Siap terus Bang Rudi. Siap, terima kasih Jin Gigi. Yuk. Malam ini kawan-kawan ya ada suguhan yang menarik ya. Hiburan itu, kita jadikan ini hiburan sambil memperdalam ilmu tentang keagamaan. Dan tadi benar kata si Jin Gigi, dia bilang, wah DNA nanti kepala nih, malu kita ditonton seluruh dunia ini, gue bilang kan. Kalau ada sel telur bertemu sel sperma nggak bisa dibuahi lagi, gue bilang. Malu kita, gue bilang. Mungkin kena mental dia situ kan. Oke, The Way, selamat malam, silakan The Way. Mainkan mulu. Habis. Mau khotbah dia, nggak boleh khotbah. Nggak terima dia, maunya 10 menit. Dibilang maunya 10 menit. Biar ku bongkar, bukan bongkar tapi mau khotbah, ya kan? Bang, harusnya Bu Uti itu bilangnya begini Bang, untuk teladan itu Bang. Ya, murid kencing berdiri, guru kencing jongkok Bang, bukan berlari. Tahu nggak Bang? Iya kan? Ya, terus kalau aku melihat sih, ya benar sebenarnya Bible itu hebat Bang. Aku baru tahu, luar biasa hebatnya. Kalau sebenarnya di Alkitab, orang kalau nggak mengenal Yesus pun itu bisa masuk ke surga gitu loh. Iya. Ya itu buah 9 buah roh itu Bang. Iya, Galatia 5. Tidak ada yang menentang kitab apapun itu ya, Galatia 5. Ya. Nah itu beda dengan di mereka Bang. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu nggak ada yang bisa masuk surga Bang. Ya bayangin, nanti waktu di alam kubur ditanyain sama nungkar nangkir itu kan. Untung tanyanya nggak gini Bang. Kamu
Kamu nunggang-nungging nggak gitu kan? Repot kan gitu. Habis Aduh, geli banget aku tadi lihat debatnya bang. Aduh, kasihan banget si Kipli itu. Aduh, Kipli. Tapi gini bang, memang sekarang mereka agak jinak sih, memang akui. Aku tadi siang bang, aku duel sama Aristo bang, di channelnya Aditya Taliang. Iya. Bukan, ya di channelnya live dibarengin sama si Aristo. Yeah. Itu disiarin juga di channelnya Aristo. Tapi kayaknya udah dihapus bang. Malu bang. Iya. Aku duel sama Aristo. Semuanya turun. Aku sama Aristo aja. Aku bilang gitu. Ya soal dia mempermasalahkan. Sebenarnya temanya bukan ini sih wajah Yesus. Tapi aku udah jawab. Tapi dia melebar. Kenapa orang Kristen nggak turuti perilaku Yesus? Kenapa orang Kristen kok pakai jas, nggak pakai seperti Yesus dikafani? Aku santai bang, aku jawab dengan perumpamaan gini bang. Iya, kalau kita kan memang mau menghadap Tuhan, ya kita bebas pakai pakaian yang terbaik. Kenapa jas? Jas ini ibarat kita kalau ke pernikahan, ya kan kita diundang, kita pakai pakaian terbaik apa ya jas. Tapi kita boleh pakai apa saja. Kalau saya ditanya kan saya orang Jawa, saya pakai perangkon, beskap dan segala macam, nggak masalah. Ya, terus aku bilang gini, sekarang kayak ibarat presiden aja mau terima tamu negara aja pakai jas kan, yang terbaik. Gak mungkin kan kalau pakai ini seperti dipermainin gitu bang. Iya. Nangis lomba bang mereka bang, nangis lomba bang. Terus Sihan Bancai bang, Bancai. Iya. Gak terima bang. Kau ini licik kayak si Paulus, licik sekali. Apa sih yang dia bilang sering biasanya licik seperti ular katanya. Gak terima Banci. Nangis bang memang. Aku bali-bali bang, semua channel aku masukin sekarang aku ajar semua perkara mereka. Jadi Aristo nggak berkutik. Terus begini bang, memang tak akui sekarang apologet Kristen maju-maju bang, luar biasa. Milkana itu luar biasa loh bang, bagus bang. Iya. Ya tegas ya. Itu coba di apa namanya? Coba sekali-sekali abang diskusi antara Joycel sama si Milkana. Habis tuh Joycel gitu. Iya, Joycel kan hanya Joycel kan sudah dibilang lagi jual diri kata si AMC. Iya. Bisa dia tawar-tawar diri tuh bang. Si Suma pun menawarkan diri ke Suma itu. Kipli. Suka dia aku sama kalau Kipli. lihat. Iya, itu kan jomblo sampai usia 30 lebih itu. Ya kasihan aja. Cuman mungkin dia kepahitan di Kristen akhirnya dia ini ya. Oke bang. Siap, gitu aja. Sementara itu aja bang. Terima kasih selamat malam. Siap. Kawan-kawan, karena sudah larut malam saya cukupkan dulu sekian. Kita jumpa lagi besok hari. Besok kita bahas lagi nih tapi malam. Mudah-mudahan si Kipli mau lagi berdebat ya biar ku balik lagi. Sekian terima kasih sampai jumpa. Salam sang debaters. Voilà.